Seorang psikolog evolusioner menghabiskan berbulan-bulan mempelajari perilaku lebih dari 500 pekerja seks. Ia tidak tertarik untuk menilai moralitas, juga tidak mencoba menulis kritik terhadap profesi tersebut. Jeffrey Miller berfokus pada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh kebanyakan pria. Apa yang sebenarnya mengatur hasrat perempuan? Apa yang ia temukan menantang keyakinan yang masih dipegang banyak pria, bahwa daya tarik diperoleh melalui usaha, kebaikan, atau niat baik. Pada tahun 2007, Miller menerbitkan temuannya di jurnal Evolution and Human Behavior. Data tersebut jelas dan sulit diabaikan. Tim risetnya di Universitas New Mexico menganalisis lebih dari 5.300 shift kerja dan mengidentifikasi pola yang mencolok. Selama fase subur siklus menstruasi, perempuan-perempuan ini memperoleh rata-rata sekitar $335 Amerika Serikat per shift. Di luar periode tersebut, pendapatan turun menjadi sekitar $260. Perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti sama sekali. Perbedaan tersebut tidak ada hubungannya dengan teknik, penampilan, atau daya tarik yang disadari. Sesuatu yang tak terlihat memengaruhi hasil. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara jelas oleh para wanita maupun klien mereka. Sebagian besar pria mendengar ini dan menganggapnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka menganggapnya sebagai ilmu laboratorium atau contoh ekstrim, percaya bahwa wanita sejati berperilaku berbeda. Asumsi itu adalah kesalahan pertama. David Buss, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi evolusioner, menghabiskan lebih dari 30 tahun mempelajari daya tarik manusia di 37 budaya yang berbeda. Kesimpulannya meresahkan tetapi konsisten. Mekanisme yang membentuk hasrat wanita bersifat universal, otomatis, dan beroperasi di bawah kesadaran. Anda terus-menerus dievaluasi oleh standar yang tidak pernah diajarkan kepada Anda. Dan sampai Anda memahami standar tersebut, Anda akan terus kalah dari pria yang mungkin tidak lebih baik dari Anda. Mereka hanya mengirimkan sinyal yang tepat tanpa mengetahui alasannya. Ini bukan tentang menyalahkan wanita atau menggambarkan pria sebagai korban. Ini tentang mengungkapkan aturan permainan yang sudah Anda mainkan, suka atau tidak suka. Selama Anda percaya bahwa daya tarik bergantung pada apa yang Anda katakan, hadiah yang Anda berikan, atau seberapa keras Anda berusaha untuk menyenangkan, Anda akan tetap bingung. Hasrat wanita tidak merespons logika. Ia merespons sinyal biologis dan evolusioner yang dikomunikasikan tubuh Anda bahkan sebelum Anda membuka mulut. Dan hari ini, Anda akan mempelajari apa saja sinyal-sinyal tersebut. Bab 1. Siklus tersembunyi daya tarik. Anda mungkin pernah mengalami ini sebelumnya. Segalanya tampak berjalan baik dengan seorang wanita. Hubungan terasa alami. Percakapan mengalir dengan mudah. Kemudian tanpa peringatan, sesuatu berubah. Ia membalas dengan kurang antusias. Ia membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons. Ia menjadi menjauh. Anda memutar ulang setiap interaksi di kepala Anda, mencari kesalahan. Tetapi bagaimana jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun? Bagaimana jika Anda hanya muncul di waktu yang salah? Penelitian Miller mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh sebagian besar pria. Hasrat wanita tidak konstan. Ia berfluktuasi. Ia mengikuti ritme biologis yang beroperasi secara independen dari kendali kesadaran. Selama fase subur siklus menstruasi, otak wanita menjadi sangat sensitif terhadap isyarat maskulin tertentu. Ciri-ciri yang terkait dengan testosteron, simetri wajah, dominasi sosial, postur percaya diri, dan nada suara yang lebih dalam. Ketertarikan pada ciri-ciri ini bukanlah pilihan sadar.
Sistem limbik, pengambil keputusan paling primitif di otak, bereaksi sebelum pemikiran rasional berperan. Sebuah studi tahun 2004 yang diterbitkan dalam Proceedings of the Royal Society B mengkonfirmasi pola ini. Wanita di usia subur menunjukkan preferensi yang kuat terhadap wajah yang lebih maskulin dan suara yang lebih dalam. Di luar fase tersebut, preferensi bergeser ke arah fitur yang lebih lembut, agresivitas yang lebih rendah, dan nada suara yang lebih moderat. Pria yang sama dapat memicu ketertarikan yang kuat pada 1 minggu dan ketidakpedulian total pada minggu berikutnya. Bukan karena dia berubah, tetapi karena filter biologisnya yang berubah. Realitas ini menghancurkan ilusi umum. Kepercayaan bahwa melakukan segala sesuatu dengan benar, menjamin ketertarikan yang stabil. Itu tidak benar. Ketertarikan wanita bersifat siklikal. Pria yang gagal memahami hal ini akhirnya mengalami gejolak emosi yang tidak dapat mereka kendalikan. Saat dia menjauh, mereka panik. Saat dia menunjukkan ketertarikan, mereka malah menempel karena takut kehilangannya. Ironisnya, perilaku reaktif inilah yang justru menghancurkan daya tarik seiring waktu.